Rizal duduk di beranda rumah kayunya yang menghadap ke Danau Toba. Air danau yang tenang memantulkan cahaya matahari sore, memantulkan juga bayangan dirinya yang tengah termenung. Sejak menikah dengan Mira 10 tahun lalu, hidupnya berjalan sederhana tapi bahagia. Ia bekerja sebagai pengrajin kayu, sementara Mira membuka warung kecil di depan rumah mereka. Setiap pagi, aroma gorengan dan kopi hitam buatan Mira selalu menjadi penanda hari dimulai. Rumah mereka sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang mulai berkarat, namun penuh kehangatan. Tetangga mengenal mereka sebagai pasangan yang jujur dan suka menolong. Mereka tumbuh di lingkungan yang berpegang kuat pada tradisi dan kepercayaan leluhur. Sejak kecil, Rizal diajarkan bahwa dunia spiritual adalah bagian dari adat, bahwa berdoa di tempat-tempat keramat dan membawa sesajen adalah bentuk penghormatan kepada Yang Kuasa. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ada hal berbeda di rumah itu. Sore itu, Mira duduk di depan televisi, menonton siaran langsung dari Mekah. Ribuan orang tampak mengenakan pakaian putih, berbaris rapi mengelilingi bangunan hitam besar yang disebut Ka'bah. Ada yang menangis, ada yang tersenyum dengan mata terpejam, dan semua bergerak dengan irama yang sama. Mira menatap layar itu tanpa berkedip. "Abang, lihat ini," katanya lirih. Rizal menoleh, menatap tayangan itu sekilas. "Itu ibadah haji, kan?" "Iya, tapi lihat wajah mereka. Tenang sekali, Bang. Seperti nggak ada beban hidup." Rizal mengangguk pelan. Mungkin karena mereka merasa dekat dengan Tuhannya. Mira terdiam, tapi hatinya bergetar. Ia tidak tahu kenapa air matanya menetes tanpa sebab. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan ketika ia melihat orang-orang itu memeluk Ka'bah, menangis, dan berdoa. Seolah tempat itu bukan sekadar bangunan, tapi rumah bagi hati yang selama ini kehilangan arah. Sejak hari itu, rasa penasaran mulai tumbuh di dada Mira. Setiap kali siaran tentang Mekah muncul di televisi, ia pasti berhenti bekerja dan menatap layar dengan perasaan yang sama, haru, damai, dan ingin tahu. Kadang, tanpa sadar, ia mengikuti gerakan orang yang berdoa, menengadahkan tangan, menutup mata, dan berbisik pelan. Rizal memperhatikan perubahan itu dengan heran. Mira yang dulu hanya sibuk dengan urusan rumah dan warung, kini sering melamun di sore hari sambil memandangi danau. Kadang ia mendengarkan lantunan adzan dari radio tetangga, dan wajahnya tampak tenang, seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pulang, Mira menatap suaminya yang tengah memperbaiki kursi di sudut rumah. "Bang," katanya hati-hati, "Mira mau tanya sesuatu." Rizal berhenti bekerja. "Apa?" "Abang pernah dengar tentang Ka'bah?" Rizal tersenyum kecil. "Ya, sering dengar. Katanya rumah ibadah umat Islam." "Kenapa?" Mira menunduk. "Entahlah, setiap lihat Ka'bah di televisi, hati Mira rasanya adem. Seperti pengin ke sana." Rizal tertawa kecil. "Ke Mekah? Jauh kali, Mir. Lagian itu ibadahnya orang Islam." "Iya, tahu. Tapi Mira cuma pengin tahu kenapa tempat itu bisa bikin orang segitu tenangnya," jawabnya dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. Sejak percakapan itu, Mira mulai mencari tahu tentang Ka'bah dan Islam lewat teman lamanya, Siti, yang sudah lama memeluk Islam. Dari Siti, ia tahu bahwa Ka'bah bukan sekadar bangunan batu, melainkan simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Bahwa di hadapan Allah, semua manusia sama, tidak ada yang lebih tinggi kecuali karena ketakwaan. Penjelasan itu membuat Mira terdiam lama. Ia merasa ada kejujuran dan kesederhanaan dalam ajaran itu, sesuatu yang membuat jiwanya tenang.
Setiap kali mendengar Siti melafalkan basmalah sebelum makan atau menyebut nama Allah dalam setiap urusan, Mira merasa damai. Seolah setiap kata dari agama itu adalah doa yang menenangkan hati. Rizal sendiri awalnya tak terlalu menanggapi. Baginya, semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi lama-kelamaan, ia juga merasakan keanehan dalam dirinya. Suatu malam, ketika sedang memperbaiki kursi, ia mendengar suara adzan dari masjid yang tidak terlalu jauh dari rumah. Entah kenapa, suaranya terasa berbeda malam itu, lebih syahdu, seolah memanggil hatinya. Ia berhenti bekerja, menutup mata, dan hanya mendengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadanya bergetar. Ada sesuatu yang hangat menjalari tubuhnya, sesuatu yang ia tidak bisa pahami. Saat membuka mata, ia mendapati Mira sedang menatapnya dari pintu dengan senyum lembut. "Bang, indah ya suaranya?" tanya Mira pelan. Rizal hanya mengangguk. "Iya, Mir, indah sekali." Malam itu mereka duduk berdua di beranda, memandangi bintang di langit yang tenang. Tidak banyak kata terucap, hanya keheningan yang menenangkan. Rizal tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Bukan cinta baru, tapi pencarian makna yang sama. Hari-hari berikutnya, Mira mulai belajar membaca doa-doa pendek dari Siti. Ia belum tahu maknanya, tapi setiap kali melafalkannya, hatinya terasa ringan. Sementara Rizal mulai terbiasa mendengarkan ceramah di radio setiap malam. Mereka berdua tidak menyadari, perlahan-lahan kehidupan mereka sedang berubah arah. Suatu sore, Mira menatap suaminya yang sedang memahat kayu di halaman. "Bang," katanya dengan mata berbinar, "kalau suatu hari Allah kasih rezeki, Mira pengin banget lihat Ka'bah langsung." Rizal terdiam sejenak, memandang wajah istrinya yang penuh semangat. Ia tersenyum dan berkata lembut, "Kalau itu memang keinginanmu, kita doakan sama-sama. Siapa tahu, Tuhan dengar." Mira tersenyum, tapi air matanya menetes tanpa sadar. Ia tak tahu kenapa hatinya begitu yakin bahwa suatu hari nanti, ia akan berdiri di depan Ka'bah itu, bukan lagi sekadar menonton dari layar kaca, tapi menyaksikan dengan mata dan hati sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Rizal menatap langit-langit rumah mereka yang sederhana. Suara jangkrik terdengar dari luar, menemani pikirannya yang berputar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mulai berpikir, mungkin apa yang dirasakan istrinya bukan sekadar penasaran. Mungkin itu panggilan. Dan tanpa sadar, di dasar hatinya yang paling dalam, Rizal berbisik pelan, "Ya Tuhan, kalau Engkau memang ada di sana, tunjukkanlah kami jalan yang benar." Di rumah kecil di pinggir Danau Toba itu, doa sederhana itu melayang ke langit malam. Dan sejak malam itu pula, hidup mereka perlahan berubah. Dimulai dari rasa penasaran yang akan membawa mereka pada perjalanan iman paling indah dalam hidup mereka. Sejak malam ketika mereka berdoa dalam diam di bawah langit Danau Toba, hati Mira seolah tak bisa berhenti memikirkan Ka'bah. Setiap pagi, sebelum membuka warung, ia menatap pantulan wajahnya di air danau, lalu berbisik lirih, "Apa yang membuat orang rela menangis di depan Ka'bah? Ya Allah." Ia belum tahu siapa Allah itu sepenuhnya, tapi nama itu kini begitu sering terucap dari bibirnya. Sementara Rizal mulai memperhatikan perubahan istrinya dengan perasaan campur aduk. Mira kini lebih lembut, lebih sabar menghadapi pelanggan warung yang cerewet. Ia jarang mengeluh, lebih banyak tersenyum. Kadang ketika Rizal pulang dari bengkel kayu, ia mendapati Mira duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan, menonton video kajian atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Awalnya Rizal hanya tersenyum, mengira istrinya sekadar mencari ketenangan. Namun semakin hari, ia sendiri mulai tertarik untuk ikut mendengarkan. Suatu malam, Mira mengajak Rizal menonton video tentang perjalanan haji. Terlihat lautan manusia mengenakan pakaian putih yang bergerak mengelilingi Ka'bah. Semua menangis, berdoa, dan bersujud. "Lihat, Bang," bisik Mira. "Mereka semua berbeda bangsa, bahasa, tapi tetap bersatu di satu tempat. Rasanya damai sekali." Rizal hanya mengangguk. Matanya terpaku pada layar.
Ia merasakan hal yang sama, keheningan yang aneh tapi menenangkan. Ada sesuatu yang mengetuk pintu hatinya. Beberapa hari kemudian, Mira memberanikan diri menemui Siti, sahabat lamanya yang sudah lebih dulu memeluk Islam. Mereka bertemu di warung kopi kecil di tepi jalan. "Siti," ujar Mira, "aku cuma mau tahu, apa sih yang membuat kamu yakin masuk Islam dulu?" Siti menatapnya penuh kasih. "Ketika aku membaca makna dari surat Al-Ikhlas, Mir, tentang Tuhan yang Esa, yang tak beranak dan tak diperanakan, hati aku langsung percaya. Islam itu bukan sekadar agama, tapi jalan hidup yang membuat hati tenang." Mira menunduk, merenungkan kata-kata itu. "Aku belum bisa paham semua, tapi setiap dengar adzan, rasanya seperti dipanggil." Siti tersenyum lembut. Ia lalu mengajarkan Mira beberapa kalimat zikir sederhana. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mira menirukan pelan-pelan. Lidahnya kaku tapi hatinya bergetar. Kalimat itu artinya memuji Tuhan. "Mir," jelas Siti, "dan kalau kamu ucapkan dengan ikhlas, insya Allah hatimu akan tenang." Mira pulang ke rumah sore itu dengan hati yang penuh cahaya baru. Sepanjang jalan, ia terus melafalkan kata-kata itu. Entah kenapa, setiap kali menyebut nama Allah, matanya terasa hangat, seolah sedang berbicara langsung dengannya. Malamnya, Rizal melihat Mira duduk di ruang tamu sambil menulis sesuatu di buku kecil. "Lagi ngapain?" tanya Rizal. "Catat zikir dari Siti," jawabnya tersenyum. "Aku pengin hafal." Rizal menatap buku itu lama. Dalam hatinya muncul rasa kagum dan juga iri. Iri karena istrinya tampak menemukan sesuatu yang membuatnya tenang, sementara ia sendiri masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia cari selama ini. Sejak malam itu, Rizal mulai diam-diam mendengarkan ceramah Islam dari radio. Ia tak mengerti semua yang disampaikan, tapi ada satu kalimat yang terus terngiang. Hidayah itu datang ketika hati bersih dari kesombongan. Kalimat itu membuat Rizal berpikir panjang. Apakah selama ini ia terlalu sombong untuk mengakui bahwa dirinya belum benar-benar mengenal Tuhannya? Hari-hari berjalan. Rasa penasaran Mira berubah menjadi tekad untuk memahami. Ia mulai bangun lebih pagi, duduk di beranda sambil mendengarkan adzan subuh dari masjid seberang danau. Suara itu menggema lembut di udara pagi, bercampur dengan kabut dan embusan angin. Mira menutup mata, menengadahkan tangan, dan berbisik, "Ya Allah, kalau Engkau benar-benar ada, tuntunlah aku." Tanpa disadari, air matanya menetes. Ia tidak sedang menangis karena sedih, tapi karena merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Suatu sore, ketika Rizal sedang memahat kursi pesanan pelanggan, Mira datang membawa segelas teh hangat. "Bang, boleh aku tanya?" katanya pelan. "Tanya apa?" "Abang gak penasaran, kenapa orang Islam bisa segitu damainya saat beribadah?" Rizal meletakkan palunya. "Kadang penasaran juga, tapi mungkin karena mereka yakin sama Tuhannya." "Kalau begitu," kata Mira tersenyum, "kenapa kita nggak coba belajar juga?" Rizal menatap istrinya dalam diam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Belajar tentang agama lain? Ia tahu keluarganya pasti akan menentang. Tapi melihat ketulusan Mira, hatinya luluh. "Belajar nggak salah, kan?" lanjut Mira lembut. "Kita cuma mau tahu, bukan berarti langsung pindah keyakinan." Rizal akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi pelan-pelan saja, Mir." Sejak itu, malam mereka berubah. Setelah menutup warung, mereka duduk berdua di depan radio butut, mendengarkan ceramah dari ustaz yang menyiarkan dari kota Medan. Kadang mereka mencatat hal-hal sederhana, tentang tauhid, tentang keikhlasan, tentang sabar menghadapi ujian. Semakin mereka belajar, semakin mereka sadar bahwa Islam bukan agama yang menakutkan seperti cerita yang dulu mereka dengar. Justru sebaliknya, Islam terasa lembut, logis, dan mengajarkan kasih sayang tanpa pamrih. Suatu malam, ketika hujan turun deras, listrik padam, dan hanya lampu minyak yang menyala,
Mira tiba-tiba mengucap kalimat yang membuat Rizal terdiam. "Bang, kalau Allah kasih kesempatan, aku ingin suatu hari sholat di depan Ka'bah itu. Bukan cuma melihat dari TV." Rizal memandang istrinya yang wajahnya diterangi cahaya redup lampu. Hatinya bergetar. Ia tidak tahu kenapa, tapi bayangan Ka'bah kini juga terpatri kuat di pikirannya. "Kalau memang itu jalan kita," katanya pelan, "mungkin suatu hari kita bisa ke sana." Hujan di luar makin deras, membasahi atap seng rumah mereka. Tapi di dalam rumah kecil itu, suasana justru hangat dan damai. Dua hati yang dulu hanya mengenal Tuhan dari tradisi, kini mulai mengenalnya lewat rasa cinta dan pencarian yang tulus. Esok paginya, sebelum membuka warung, Mira berdiri di halaman. Kabut masih menutupi danau, dan udara begitu sejuk. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa tanpa suara. Rizal yang melihat dari kejauhan hanya bisa tersenyum, lalu ikut menengadahkan tangan. Dalam diam, mereka sama-sama memohon petunjuk. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh kedamaian baru. Mereka tak lagi membicarakan soal dunia atau keuntungan bisnis, tapi tentang makna kehidupan. Mira sering berkata, "Bang, ternyata tenang itu bukan soal banyak uang, tapi soal dekat dengan Tuhan." Rizal mengangguk. Ia mulai percaya bahwa kedamaian sejati bukan ditemukan di luar, tapi di dalam hati yang berserah. Dan tanpa mereka sadari, doa-doa yang selama ini mereka panjatkan di tepi Danau Toba sedang naik ke langit. Doa itu kelak akan dijawab di tempat paling suci di dunia, di bawah bayangan Ka'bah yang dulu hanya mereka lihat di layar televisi. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus melewati ujian besar yang akan menguji keteguhan iman yang baru tumbuh di dada mereka. Hujan sore itu turun deras di pinggiran Danau Toba. Langit kelabu, petir sesekali menyambar, dan angin membawa aroma tanah basah yang khas. Listrik padam, membuat rumah Rizal dan Mira diselimuti cahaya redup dari lampu minyak di ruang tamu. Di tengah suasana sunyi itu, Mira duduk di atas sajadah lusuh yang ia jahit sendiri, menengadahkan tangan ke langit. Ia baru saja belajar tata cara berdoa dari Siti, temannya yang sabar membimbing tanpa memaksa. Dengan bahasa yang masih terbata, Mira memanggil nama Allah, menyebut harapan dan rasa syukurnya. Air matanya menetes satu persatu, bercampur dengan hujan yang menetes dari atap bocor di atas kepalanya. "Ya Allah," suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Kalau Engkau benar-benar Tuhan yang satu, bimbinglah aku dan suamiku. Aku ingin mengenalmu lebih dekat." Rizal yang duduk tak jauh dari sana, tertegun melihat istrinya. Di tengah gemuruh hujan, wajah Mira tampak bersinar diterangi cahaya lampu kecil. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Hatinya bergetar. Ia belum tahu makna doa-doa itu, tapi melihat ketulusan Mira membuatnya merasa seolah sedang menyaksikan sesuatu yang suci. Setelah beberapa menit, Mira menyeka air matanya dan tersenyum. "Bang," katanya lembut. Rasanya enteng sekali setelah berdoa begitu. Seperti semua beban hilang. Rizal menatapnya lama. "Kamu benar-benar yakin, Mir?" "Iya, Bang. Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap menyebut nama Allah, dada aku terasa hangat, tenang sekali." Rizal terdiam. Hatinya yang selama ini keras mulai melunak. Malam itu ia ikut duduk di samping Mira. "Kalau begitu, ajari aku juga cara berdoa seperti kamu." Mira tersenyum. Matanya berbinar. "Benarkah, Bang?" "Iya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya bicara dengan Tuhan seperti itu." Mira pun membimbing Rizal pelan-pelan. Ia mengajarkan doa sederhana yang ia hafal dari Siti. Mereka menengadahkan tangan bersama, lalu terdiam beberapa saat. Dalam keheningan yang hanya diisi suara hujan, keduanya berdoa dengan caranya masing-masing. Tak ada ayat panjang, tak ada bacaan Arab yang rumit, hanya hati yang berbicara. Ketika selesai, Rizal menghela napas panjang. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Mir, tapi rasanya seperti baru saja membuka pintu yang sudah lama tertutup." Mira tersenyum sambil mengangguk. Mungkin pintu itu memang sedang menunggu abang untuk mengetuknya.
Malam itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Sejak saat itu, setiap hujan turun, Mira selalu mengajak Rizal untuk berdoa bersama. Hujan bagi mereka bukan lagi sekadar cuaca, tapi waktu yang paling indah untuk mendekat pada Tuhan. Mereka percaya, setiap tetes hujan membawa berkah dan doa yang terucap di tengahnya akan lebih mudah didengar oleh langit. Beberapa hari kemudian, Siti mengajak mereka ke masjid untuk pertama kalinya. "Nggak usah takut," kata Siti. "Kalian bisa duduk di teras saja. Dengarkan saja adzan dan doa-doa. Rasakan suasananya." Awalnya Rizal ragu. Ia takut dianggap aneh atau dicemooh. Tapi Mira menatapnya penuh keyakinan. "Kita nggak datang untuk pamer, Bang. Kita cuma ingin tahu." Akhirnya mereka berangkat. Masjid itu sederhana, berdiri di pinggir jalan utama kampung, dikelilingi pohon kelapa dan semak liar. Dari luar, mereka mendengar suara adzan maghrib berkumandang, menggema lembut di antara bukit dan danau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rizal tertegun. Ia menatap menara masjid dengan dada yang bergetar. Suara itu terasa seperti panggilan yang sangat pribadi, bukan sekadar seruan salat, tapi undangan bagi hati yang lama rindu pada Tuhannya. Mereka duduk di teras, tak berani masuk ke dalam. Dari jarak itu, mereka melihat jamaah mulai berdatangan. Laki-laki dengan pakaian putih, anak-anak kecil berlari sambil membawa peci. Ada yang tertawa, ada yang menepuk bahu satu sama lain dengan ramah. Tidak ada kesan kaku, tidak ada paksaan. Semua tampak damai. Ketika imam mulai memimpin salat, suasana mendadak hening. Rizal dan Mira saling berpandangan, lalu menunduk. Lantunan ayat suci Al-Quran mengalun lembut, menembus hati mereka. Mira kembali menangis tanpa suara. Rizal menepuk pundaknya, tapi matanya sendiri mulai berkaca-kaca. Usai salat, seorang pria paruh baya menghampiri mereka. "Assalamualaikum," sapanya lembut. Mira dan Rizal kaget, tapi pria itu tersenyum hangat. "Saya lihat kalian dari tadi duduk di sini. Apa kalian tamu?" "Iya, Pak," jawab Rizal gugup. "Kami cuma ingin mendengar adzan. Belum berani masuk." Pria itu tersenyum lebih lebar. "Tak apa. Pintu masjid ini terbuka untuk siapapun. Datanglah kapan saja. Masjid bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk siapapun yang mencari ketenangan." Ucapan itu menancap kuat di hati Rizal. Ia merasa seolah sedang diberi izin oleh langit untuk melangkah lebih jauh. Dalam perjalanan pulang, keduanya tak banyak bicara, tapi di wajah mereka tersimpan cahaya keyakinan yang mulai tumbuh. Beberapa malam kemudian, Rizal kembali ke masjid seorang diri. Ia duduk di tangga depan, menatap bintang-bintang di langit. Udara malam terasa sejuk, dan suara air danau terdengar sayup-sayup. Dalam hati ia berbisik, "Tuhan, jika Engkau memang satu seperti kata Mira, seperti yang aku rasakan di sini, bimbinglah aku. Aku ingin mengenal-Mu." Sejak malam itu, kebiasaan berdoa di tengah hujan menjadi bagian dari hidup mereka. Setiap kali langit mendung dan hujan turun, mereka tahu saat itu adalah waktu untuk berbicara dengan Allah. Kadang mereka berdoa di teras, kadang di bawah pohon jambu belakang rumah. Tak peduli pakaian basah atau udara dingin, mereka tetap berdoa dengan tangan terangkat dan hati penuh keyakinan. Suatu malam, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar di kejauhan, tapi Mira tetap menatap langit dengan senyum. Rizal berdiri di sampingnya. "Bang," katanya lirih, "aku percaya, kalau hati kita bersih dan sungguh-sungguh ingin tahu, Allah pasti jawab doa kita. Entah kapan, entah di mana." Rizal menatap istrinya, lalu mengangguk pelan. "Aku juga percaya, Mir. Mungkin nanti, di tempat yang tidak kita duga." Mereka tak tahu bahwa doa-doa yang terucap malam itu sedang menembus awan, menunggu waktu terbaik untuk dijawab. Karena sesungguhnya, setiap air mata yang jatuh di tengah hujan itu sedang ditampung oleh langit, dan suatu hari,
akan kembali turun sebagai berkah yang akan mengubah seluruh hidup mereka. Malam pun berakhir dengan ketenangan luar biasa. Hujan masih turun, tapi hati mereka sudah kering dari segala gelisah. Untuk pertama kalinya, Rizal dan Mira tidur dengan senyum di wajah, yakin bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Perjalanan menuju cahaya yang mereka panggil dengan satu nama yang kini mulai terasa begitu dekat, Allah. Sejak pertama kali melihat siaran langsung Ka'bah di televisi, benih kerinduan itu tumbuh tanpa henti di hati Mira. Namun siapa sangka, doa yang dulu hanya terucap lirih dalam hati itu akhirnya dijawab Allah dengan cara yang tak disangka-sangka. Suatu sore, Rizal menerima kabar dari rekan bisnisnya, Pak Fikri, seorang pengusaha muslim yang telah lama menjadi mitra kepercayaannya. "Zal, tahun ini saya berangkat umrah bersama istri. Kalau kamu dan Mira mau ikut, saya bisa bantu urus semuanya," ucap Pak Fikri di ujung telepon. Rizal terdiam beberapa saat. Kata-kata itu seperti petir menyambar di langit hatinya. Ia menoleh ke arah Mira yang sedang menyiapkan makan malam. "Mir," katanya pelan, "kalau kamu diberi kesempatan melihat Ka'bah langsung, kamu mau?" Mira menghentikan gerakannya. Tangannya yang memegang sendok tiba-tiba gemetar. "Serius, Bang? Kita bisa ke sana?" "Kalau kamu mau, insya Allah bisa. Pak Fikri bersedia bantu," jawab Rizal dengan mata berbinar. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tamu yang temaram. Tidak ada suara televisi, tidak ada canda, hanya hening dan desir lembut angin malam. Dalam keheningan itu, mereka saling menatap dengan perasaan campur aduk, bahagia, gugup, dan haru. "Aku nggak tahu kenapa, Bang," kata Mira dengan suara bergetar. "Aku belum muslim, tapi setiap lihat Ka'bah, rasanya seperti ada yang memanggil." Rizal menggenggam tangan istrinya. "Aku juga merasakannya, Mir. Entah kenapa hati ini ingin sekali sujud di sana, meskipun aku belum tahu caranya." Beberapa hari kemudian, mereka resmi mendaftar perjalanan umrah bersama rombongan kecil yang dipimpin oleh Pak Fikri. Semua proses administrasi berjalan lancar. Namun di balik kegembiraan itu, ada rasa canggung yang tak bisa mereka hindari. Mereka belum memeluk Islam, tapi hendak berangkat ke Tanah Suci. Saat menceritakan niat mereka kepada keluarga, reaksi yang muncul pun beragam. Beberapa anggota keluarga mendukung dengan senyum, namun sebagian lainnya menatap dengan kecurigaan. "Kalian mau ke Mekah? Kalian kan bukan orang Islam," ucap kakak Rizal dengan nada heran. Rizal hanya tersenyum. "Kami cuma ingin melihat, Kak. Ingin tahu seperti apa tempat yang membuat jutaan orang rela datang jauh-jauh dengan air mata bahagia." Meski hatinya sedikit gundah, Rizal tetap mantap. Ia tahu, ada sesuatu yang besar menantinya di sana. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara penuh dengan jamaah berpakaian putih. Rizal dan Mira merasa kikuk melihat semua orang saling menyapa dengan ucapan yang belum mereka pahami. "Assalamualaikum." Namun, di balik rasa asing itu, ada kehangatan yang membuat hati mereka tenang. Dalam pesawat menuju Jeddah, Mira menatap keluar jendela. Langit biru di atas awan tampak begitu luas dan menenangkan. Ia teringat masa-masa dulu ketika hatinya begitu kosong. Meski materi mereka cukup, kini, entah mengapa, ia merasa seolah sedang menuju rumah yang telah lama hilang. "Bang," bisiknya lirih, "aku takut sekaligus bahagia." Rizal tersenyum lembut. "Aku juga, Mir. Tapi aku yakin, kalau ini jalan yang benar, Allah pasti tuntun." Sesampainya di Jeddah, udara panas gurun menyambut mereka. Namun rasa lelah perjalanan belasan jam itu langsung sirna ketika mendengar kalimat yang bergema dari pengeras suara. "Ahlan wa sahlan fi Makkah al-Mukarramah. Selamat datang di Mekah yang mulia." Malam itu, mereka beristirahat di hotel yang tak jauh dari Masjidil Haram. Dari jendela kamar, kubah dan menara masjid tampak berkilau diterpa lampu-lampu putih. Mira menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. "Bang, itu Masjidil Haram, ya?" tanyanya pelan. "Iya, Mir. Dan di dalamnya Ka'bah itu berdiri," jawab Rizal. Suaranya nyaris bergetar.
Tanpa sadar, air mata Mira menetes. Aku nggak tahu kenapa aku menangis. Bang, rasanya seperti mau pulang ke rumah yang lama sekali kutinggalkan. Rizal menarik istrinya ke dalam pelukan. Mungkin memang begitu, Mir. Mungkin ini memang rumah hati kita. Keesokan harinya, saat rombongan berangkat menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah, Rizal dan Mira ikut berjalan dengan langkah penuh haru. Begitu melewati gerbang besar masjid dan menuruni tangga menuju halaman, pandangan mereka tertuju pada bangunan hitam megah di tengah lautan manusia. Ka'bah. Bangunan itu berdiri kokoh, sederhana tapi memancarkan keagungan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap langkah mendekatinya membuat dada mereka sesak oleh rasa haru yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup. Mira menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa henti. Bang, itu benar-benar Ka'bah. Iya, Mir, jawab Rizal dengan suara bergetar. Yang selama ini kita lihat di televisi, sekarang ada di depan mata kita. Mereka berdiri lama di sana, membiarkan air mata mengalir tanpa malu. Di tengah lautan manusia yang berputar mengelilingi Ka'bah, keduanya merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar. Hanya mereka berdua dan bangunan suci itu. Dalam hati, Rizal berdoa tanpa suara. Ia belum tahu cara berdoa dalam Islam, tapi kalimatnya keluar begitu saja. Ya Tuhan, jika ini jalan yang Engkau tunjukkan, jangan biarkan aku berpaling lagi. Malam itu, saat kembali ke hotel, keduanya tak banyak bicara. Tapi kedamaian yang mereka rasakan sungguh nyata. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Mira menatap suaminya sambil tersenyum lembut. Bang, aku rasa aku tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Rizal menatap istrinya, lalu mengangguk pelan. Aku juga tahu, Mir. Dan malam itu, di kota Mekah yang penuh cahaya, dua hati yang dulu hanya sekadar penasaran mulai menyadari bahwa perjalanan mereka bukan lagi sekadar wisata spiritual, melainkan panggilan ilahi yang telah lama menunggu mereka menjawabnya. Hari-hari pertama di Mekah menjadi pengalaman yang tak akan pernah dilupakan oleh Rizal dan Mira. Setiap kali mereka memasuki Masjidil Haram, hati mereka bergetar hebat. Tak peduli siang atau malam, suasana di tempat itu selalu menenangkan. Ribuan orang datang dari berbagai penjuru dunia dengan wajah berbeda, bahasa berbeda, namun satu tujuan yang sama, beribadah kepada Allah. Suatu sore, setelah selesai mengikuti rombongan melihat sekitar Masjidil Haram, Rizal dan Mira duduk di pelataran dekat air Zam-Zam. Di sekitar mereka, jamaah tanpa khusyuk berdoa dan membaca Al-Quran. Angin hangat gurun berhembus lembut, membuat suasana terasa damai. Bang, lihat mereka, ucap Mira pelan sambil menunjuk ke arah seorang wanita tua berhijab putih yang berdoa dengan air mata. Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap lihat orang salat, aku merasa iri. Mereka kelihatan tenang sekali. Rizal menatap ke arah yang sama. Iya, Mir. Aku juga merasakan hal yang sama. Seperti ada kedekatan antara mereka dan Tuhan yang belum pernah kita punya. Mereka terdiam lama. Hati keduanya dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan. Namun di saat yang sama, ada keraguan. Bagaimana caranya mereka bisa mengenal Islam lebih dalam? Apakah mereka pantas? Tiba-tiba, suara ramah seorang pria terdengar di belakang mereka. Maaf, kalian dari Indonesia? Ya. Rizal menoleh. Seorang pria paruh-baya dengan wajah lembut berdiri sambil tersenyum. Iya, Pak. Kami dari Sumatera, jawab Rizal. Alhamdulillah, ucap pria itu. Saya juga orang Indonesia. Nama saya Ustaz Hasan. Saya sering membantu jamaah di sini. Sejak saat itu, pertemuan singkat itu menjadi awal perubahan besar. Ustaz Hasan rupanya sering membimbing jamaah yang ingin mengenal Islam lebih dalam. Ia berbicara dengan penuh kelembutan, tanpa memaksa, tanpa menghakimi. Di malam hari, Rizal dan Mira bertemu dengan beliau di salah satu ruang kecil hotel. Di sana, mereka banyak bertanya tentang makna Ka'bah, tentang salat, tentang Tuhan dalam Islam.
Ustaz Hasan menjawab dengan sabar. Ka'bah bukan berhala, bukan tempat menyembah batu. Ia adalah simbol persatuan. Umat Islam menghadap ke satu arah sebagai tanda bahwa mereka menyembah satu Tuhan, Allah yang Maha Esa. Mira mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Jadi, yang mereka lakukan selama ini, tawaf, salat itu bukan ritual kosong. Ustaz Hasan tersenyum lembut. Tidak, Nak. Semua dilakukan karena cinta. Islam bukan hanya tentang aturan, tapi tentang kedekatan hati dengan Sang Pencipta. Kata-kata itu menembus ke dalam hati mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mira merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ia memandang suaminya dengan tatapan berbeda, tatapan seseorang yang baru saja menemukan arah hidupnya. Keesokan harinya, mereka kembali ke Masjidil Haram bersama Ustaz Hasan. Kali ini, bukan hanya untuk melihat, tapi untuk belajar. Mereka duduk di pelataran masjid sambil memperhatikan orang-orang salat, mendengarkan lantunan ayat suci dari pengeras suara yang menggetarkan hati. Coba rasakan, jangan pikirkan artinya dulu, kata Ustaz Hasan sambil memejamkan mata. Suara ini adalah kalam Allah. Bahkan tanpa mengerti bahasa Arab, hati manusia bisa mengenali kebenaran. Rizal menutup mata. Ia mendengarkan lantunan ayat dari surah Al-Baqarah yang menggema di udara. Ada sesuatu dalam suara itu, lembut namun kuat, membuat dadanya sesak dan air mata jatuh tanpa sadar. Ustaz, ucap Rizal dengan suara bergetar. Kenapa rasanya seperti dipanggil? Itulah hidayah, Nak, jawab Ustaz Hasan tenang. Hidayah itu bukan logika. Ia datang ke hati yang tulus. Malam berikutnya, mereka kembali bertemu di kamar kecil hotel. Ustaz Hasan membawa Al-Quran kecil dan menerjemahkan beberapa ayat yang membicarakan tentang cinta Allah dan ampunannya bagi siapapun yang mau kembali. Mira tak sanggup menahan air mata saat mendengar terjemahan surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mira menutup wajahnya. Aku merasa seolah ayat itu ditujukan untukku. Ustaz, aku bukan orang baik. Tapi kenapa Allah tetap mau memanggilku? Ustaz Hasan menatapnya dengan kasih. Karena kasih sayang Allah lebih luas dari semua dosa manusia. Kalau hati kamu sudah tergerak ke sini, itu tanda Allah sudah memilih kamu. Kata-kata itu membuat Mira tak kuasa menahan tangis. Rizal pun menggenggam tangan istrinya erat-erat. Dalam genggaman itu, ada janji yang belum terucap. Janji untuk mencari kebenaran sampai akhir. Malam itu, mereka kembali ke Masjidil Haram. Hanya berdua. Lampu-lampu putih menerangi langit malam Mekah. Ribuan jamaah masih beribadah. Tapi di tengah keramaian itu, keduanya merasakan keheningan yang suci. Mira berdiri memandangi Ka'bah, lalu berbisik lirih. Bang, aku ingin mengenal Islam lebih dalam. Aku ingin tahu siapa Allah yang selama ini membuat hatiku menangis tanpa alasan. Rizal memeluk istrinya dengan lembut. Aku juga, Mir. Aku juga ingin mengenalnya. Keduanya kemudian duduk di lantai marmer yang dingin, menatap Ka'bah yang berdiri megah di hadapan mereka. Air mata tak lagi terasa asing. Mereka tahu, air mata itu bukan tanda kesedihan, melainkan tanda bahwa hati mereka mulai bersih, mulai menerima cahaya kebenaran. Dan di sanalah, di bawah langit Mekah yang penuh doa, benih keimanan itu tumbuh semakin kuat. Mereka belum bersyahadat malam itu, tapi hati mereka sudah condong sepenuhnya. Tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi alasan untuk berpaling. Bang, ucap Mira pelan, aku rasa hidayah itu bukan datang karena kita pintar mencari, tapi karena Allah sayang sama kita. Rizal menatap langit, menahan haru yang menggenang di dadanya. Iya, Mir, dan aku nggak mau menyia-nyiakan kasih sayang itu. Dalam hati, mereka berdua tahu, langkah berikutnya bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi keputusan terbesar dalam hidup mereka. Malam itu menjadi saksi
bahwa dua hati dari Sumatera yang dulu hanya penasaran, kini mulai benar-benar jatuh cinta pada Islam. Malam itu, udara Mekah terasa begitu lembut. Angin gurun membawa aroma khas Masjidil Haram yang suci dan menenangkan. Lampu-lampu putih di sekitar Ka'bah berpendar indah, seolah menyalakan cahaya harapan bagi setiap hati yang datang mencarinya. Rizal dan Mira berjalan pelan di antara jamaah, menyatu dalam lautan manusia yang bersujud, berzikir, dan menangis dalam doa. Sudah beberapa hari mereka di Tanah Suci. Sejak pertama kali bertemu dengan Ustaz Hasan, hati keduanya semakin yakin bahwa ini bukan perjalanan kebetulan. Malam ini, mereka tidak datang untuk sekadar melihat. Mereka datang untuk menuntaskan panggilan yang telah lama menggema di dada mereka. Panggilan untuk kembali kepada Tuhan Yang Esa. Ustaz Hasan menatap keduanya dengan lembut. "Kalian sudah siap?" tanyanya perlahan. Rizal menatap Mira. Pandangan mereka saling bertaut, tanpa kata-kata, tapi penuh makna. "Kami sudah siap, Ustaz," jawab Rizal tegas namun bergetar. Ustaz Hasan mengangguk pelan. "Kalau begitu, malam ini kita saksikan bersama. Biarkan Ka'bah menjadi saksi." Mereka berjalan ke pelataran depan Ka'bah, mencari tempat yang agak tenang di antara jamaah yang sedang berdoa. Dari jarak itu, Ka'bah tampak begitu agung, hitam, kokoh, memantulkan cahaya lampu yang membuatnya tampak bercahaya di tengah malam. Mira menatapnya lama. Air mata mengalir begitu saja tanpa bisa ditahan. "Bang, aku masih seperti mimpi. Dulu aku cuma penasaran. Tapi sekarang, rasanya seperti pulang ke rumah yang sebenarnya." Rizal menggenggam tangan istrinya erat. "Iya, Mir. Rumah kita bukan di tempat lahir kita, tapi di tempat hati ini menemukan Tuhan." Ustaz Hasan duduk di hadapan mereka. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Beberapa jamaah asal Indonesia yang mengenalnya ikut mendekat. Mereka tahu, sebentar lagi akan ada momen suci. Dua insan yang datang jauh dari Sumatera akan memeluk Islam di depan Ka'bah. "Rizal, Mira," ujar Ustaz Hasan lembut, "Islam itu bukan sekadar agama. Ia adalah jalan hidup. Dengan bersyahadat, kalian bukan hanya mengucapkan kalimat, tapi menyatakan bahwa mulai hari ini, seluruh hidup kalian akan dipandu oleh Allah." Rizal mengangguk. Air mata menetes dari sudut matanya. "Saya sudah lama mencari kebenaran, Ustaz. Tapi saya baru menyadari, selama ini bukan saya yang mencari, justru Allah yang memanggil." Ustaz Hasan tersenyum penuh haru. "Benar, Nak. Hidayah itu bukan karena kita pandai, tapi karena Allah sayang." Ia kemudian meminta keduanya untuk mengikuti kalimat syahadat dengan perlahan. Semua orang di sekitar menundukkan kepala. Suara lantunan doa dari pengeras suara masjid terdengar sayup, seolah menyertai momen yang sakral itu. "Ucapkan dengan hati yang tulus," bisik Ustaz Hasan. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Rizal dan Mira menirukan dengan suara bergetar. Air mata jatuh bersamaan dengan kata-kata itu. Begitu kalimat terakhir terucap, suasana seketika berubah. Ada keheningan yang indah, seolah seluruh dunia berhenti untuk memberi ruang pada keajaiban kecil itu. Mira menutup wajahnya sambil menangis terseduh. Rizal memeluknya erat. Tak peduli pandangan orang sekitar. Air matanya jatuh di bahu istrinya, mengalir bersama rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Ustaz Hasan pun tak kuasa menahan haru. "Alhamdulillah, kalian sekarang saudara seiman kami. Allah telah memilih kalian. Dan lihatlah, kalian memulai langkah pertama kalian di tempat yang paling mulia di muka bumi." Beberapa jamaah di sekitar mereka ikut menangis. Seorang ibu yang sedang berdoa di dekat situ bahkan menatap mereka dengan mata basah sambil mengucap, "Masya Allah, Allahu Akbar." Rizal menatap Ka'bah. "Ustaz, saat saya mengucap syahadat tadi, rasanya dada saya seperti dilepaskan dari beban yang selama ini menekan." Ustaz Hasan mengangguk. "Itulah makna Islam, Nak. Islam berarti berserah diri. Begitu kalian menyerahkan diri kepada Allah,
maka Allah akan memberi ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Mira menatap Ka'bah lama sekali, lalu berkata dengan suara lembut, "Dulu aku pikir Ka'bah hanyalah bangunan batu hitam yang disembah. Tapi setelah hari ini, aku tahu, ia adalah simbol cinta dan arah. Tempat hati manusia kembali menemukan Tuhannya." Ustaz Hasan tersenyum. Kalian berdua diberi anugerah besar. Tidak semua orang mendapat kesempatan bersyahadat di depan Ka'bah. Ini tanda cinta Allah kepada kalian. Malam itu, setelah bersyahadat, Rizal dan Mira duduk lama di pelataran masjid. Mereka tidak banyak bicara, hanya memandang Ka'bah dalam diam. Tapi di dalam hati mereka, ribuan kata syukur terucap tanpa suara. Rizal teringat masa-masa kelamnya, saat hidupnya hanya dipenuhi urusan dunia. Kini semuanya terasa kecil dibandingkan kedamaian yang ia rasakan malam itu. Ia menatap Mira yang masih meneteskan air mata bahagia. "Mir," katanya pelan, "aku janji, mulai hari ini aku akan jadi imam yang baik untukmu. Bukan imam yang hanya di rumah, tapi juga imam yang menuntunmu menuju surga." Mira tersenyum dalam tangis. "Dan aku janji akan belajar jadi istri yang taat, bukan karena takut padamu, tapi karena aku ingin taat pada Allah." Ustaz Hasan yang masih duduk di dekat mereka ikut tersenyum. Inilah Islam yang sesungguhnya. Nah, bukan hanya mengucapkan kalimat, tapi mengubah seluruh arah hidup. Tak lama kemudian, azan Isya berkumandang dari menara masjid. Suara muazin menggema merdu. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Mira menatap langit. Air matanya kembali jatuh. "Dulu setiap dengar azan, aku tidak mengerti. Sekarang, setiap lafaznya terasa seperti panggilan cinta." Rizal menatap istrinya, lalu menunduk penuh syukur. "Aku juga, Mir." Seolah Allah sedang memanggil nama kita berdua. Mereka berdua mengikuti jamaah salat dengan khusyuk. Meski belum hafal gerakannya, mereka menirukan dengan hati yang penuh rasa syukur. Setiap sujud terasa seperti pertemuan pertama mereka dengan Sang Pencipta. Usai salat, mereka saling menatap tanpa berkata-kata. Tapi di balik tatapan itu, tersimpan makna besar. Mereka kini terlahir kembali, bukan sebagai Rizal dan Mira yang lama, tapi sebagai dua insan baru yang mengenal arti hidup sesungguhnya. Malam itu menjadi titik balik. Di depan Ka'bah, mereka menemukan Allah. Di bawah langit Mekah, mereka menemukan makna cinta yang sejati. Dan di dalam hati mereka, kalimat yang dulu diucapkan dengan air mata kini tertanam selamanya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Sejak malam mereka bersyahadat di depan Ka'bah, hidup Rizal dan Mira seolah berubah sepenuhnya. Setiap pagi terasa lebih bermakna, setiap napas menjadi zikir. Mereka kini memandang dunia bukan dengan mata semata, tapi dengan hati yang telah dibersihkan oleh air mata keimanan. Pagi itu di Mekah, setelah salat subuh berjamaah, Rizal menggandeng tangan Mira menyusuri pelataran Masjidil Haram. Cahaya matahari perlahan muncul dari balik menara, menyinari wajah ribuan jamaah yang berdoa dengan tenang. "Bang," ujar Mira lirih sambil menatap langit, "aku masih tidak percaya kalau aku sudah muslimah. Dulu aku hanya ingin tahu apa itu Ka'bah, tapi sekarang aku merasa hidupku dimulai dari sini." Rizal tersenyum lembut. "Kita berdua lahir kembali, Mir. Bukan karena berubah agama, tapi karena Allah mengubah hati kita." Mereka kemudian kembali ke hotel tempat rombongan menginap. Di sana, Ustaz Hasan sudah menunggu dengan secangkir teh hangat. Sejak hari bersyahadat itu, beliau menjadi seperti ayah bagi mereka berdua, membimbing dengan penuh kasih, tanpa menggurui. "Bagaimana rasanya setelah bersyahadat?" tanya Ustaz Hasan sambil tersenyum. Mira menunduk, menahan haru. "Seperti dada saya dibersihkan, Ustaz. Saya merasa ringan, tidak lagi takut akan apapun." Ustaz Hasan mengangguk. "Itu fitrah manusia, Nak. Saat hati berserah kepada penciptanya, maka semua beban dunia jadi kecil." Sejak hari itu,
Rizal dan Mira mulai belajar dasar-dasar Islam. Setiap pagi setelah salat subuh, mereka duduk bersama di kamar hotel, mendengarkan penjelasan Ustaz Hasan tentang wudhu, salat, dan bacaan Al-Quran. Awalnya Mira merasa canggung saat belajar salat. Ia sering salah gerakan, terkadang lupa bacaan. Namun setiap kali itu terjadi, Rizal tersenyum dan menenangkannya. "Nggak apa-apa, Mir. Allah nggak lihat seberapa sempurna kita salat. Yang Allah lihat, seberapa tulus niat kita." Kalimat itu selalu membuat Mira menangis. Ia tidak lagi malu untuk belajar dari nol, bahkan dari hal terkecil seperti cara berwudu dengan benar. Ia menikmati setiap tetes air wudhu yang membasuh wajahnya, seolah membasuh masa lalu yang penuh dosa dan kebingungan. Rizal pun demikian. Ia belajar menjadi seorang muslim dengan penuh semangat. Setiap kali mendengar azan, ia segera bangkit untuk berwudhu dan menuju masjid. Kadang ia salah arah saat mencari saf pria, namun jamaah lain selalu membantunya dengan senyum ramah. Suatu sore, setelah salat asar, Rizal memandangi Ka'bah lama sekali. Di sampingnya, Mira duduk dengan mushaf kecil di tangan. Ia sedang belajar membaca huruf Arab untuk pertama kalinya. Suaranya bergetar saat mencoba mengeja, tapi matanya bersinar penuh semangat. Ustaz Hasan yang duduk di belakang mereka tersenyum haru. "Lihatlah, Nak, begitulah Islam bekerja. Ia tidak hanya mengubah keyakinan, tapi juga menghidupkan hati yang lama mati." Malam harinya, mereka berdua berbincang di balkon kamar hotel sambil menatap lampu kota Mekah. Suasana sunyi, hanya suara angin dan azan Isya yang menggema dari kejauhan. "Bang," kata Mira perlahan, "aku takut nanti setelah kita pulang, kita tidak bisa menjaga keimanan ini. Aku takut jadi lemah." Rizal menatap istrinya dalam-dalam. "Kita manusia, Mir, pasti akan diuji. Tapi kalau Allah sudah memilih kita, maka kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri." Mira mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Aku ingin mengenal Al-Quran lebih dalam, Bang. Aku ingin bisa membaca dan memahami isinya." "Insya Allah, Mir," jawab Rizal mantap. "Aku juga akan belajar. Kita jalan bersama." Sejak saat itu, setiap malam mereka meluangkan waktu membaca terjemahan Al-Quran bersama. Hal yang paling menyentuh hati Mira adalah ketika mereka membaca surat Al-Insyirah. "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Ayat itu membuat Mira menangis lama. Ia merasa ayat itu seperti bicara langsung padanya. Seorang wanita yang dulu gelisah tanpa arah, kini dadanya dilapangkan oleh cahaya hidayah. Beberapa hari sebelum pulang ke Indonesia, Ustaz Hasan memberikan mereka hadiah kecil, 2 mushaf Al-Quran dan sepasang sajadah. "Bawalah ini pulang," katanya lembut. "Setiap kali kalian membentangkannya, ingatlah hari kalian bersyahadat di depan Ka'bah. Jadikan salat sebagai tiang hidup, dan Al-Quran sebagai pelita hati." Rizal dan Mira memeluk Ustaz Hasan dengan air mata. "Terima kasih, Ustaz. Tanpa bimbingan Ustaz, mungkin kami tidak tahu bagaimana memulai." "Tidak perlu berterima kasih pada saya," jawab beliau sambil tersenyum. "Berterima kasihlah pada Allah. Saya hanya perantara kecil dari kasih-Nya yang besar." Hari terakhir di Mekah menjadi hari yang penuh perasaan. Mereka melakukan tawaf perpisahan di sekitar Ka'bah. Langkah demi langkah terasa berat. Setiap putaran, air mata terus menetes. Mereka tahu, mungkin butuh waktu lama sebelum bisa kembali lagi ke tempat suci itu. Saat tawaf terakhir selesai, Mira menatap Ka'bah dengan pandangan dalam. "Bang, aku janji, aku akan menjaga iman ini sampai akhir hidupku. Aku ingin nanti mati dalam keadaan seperti ini, tenang, karena dekat dengan Allah." Rizal menggenggam tangannya erat. "Aku juga, Mir. Kita mulai perjalanan ini bersama, dan semoga kita kembali kepadanya bersama." Ketika pesawat lepas landas meninggalkan Mekah, mereka berdua menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota suci itu perlahan mengecil di bawah sana, tapi cahaya dalam hati mereka justru makin besar. "Bang,
kata Mira pelan sambil tersenyum. Dulu aku selalu ingin tahu seperti apa rasanya dekat dengan Tuhan. Sekarang aku tahu, ternyata rasanya damai dan menenangkan. Rizal menatap istrinya, lalu menjawab lirih. Iya, Mir. Dan kedamaian ini bukan karena kita di Mekah, tapi karena sekarang Allah sudah menetap di hati kita. Sepanjang perjalanan pulang, mereka tidak banyak bicara. Keduanya larut dalam doa dan rasa syukur yang begitu dalam. Mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai. Justru baru dimulai. Tapi kali ini, mereka tidak lagi berjalan dalam gelap, karena cahaya iman sudah menerangi langkah mereka. Mira menutup matanya, tersenyum tenang. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Dulu aku datang hanya karena penasaran. Tapi Engkau beri aku hidayah yang tak ternilai. Jadikan aku hamba yang selalu mengingat-Mu, dimanapun aku berada." Dan malam itu, di atas langit yang sama yang menaungi Ka'bah, dua hati yang dulu kosong kini penuh dengan cinta. Cinta yang tak akan pernah padam, karena bersumber dari Sang Maha Cinta. Pesawat yang membawa Rizal dan Mira akhirnya mendarat di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Angin lembab bercampur aroma tanah basah menyambut kepulangan mereka setelah perjalanan panjang dari Tanah Suci. Namun kali ini, keduanya kembali bukan sebagai pasangan biasa. Mereka pulang dengan identitas baru, sepasang suami istri yang telah menemukan hidayah Allah di Mekah. Begitu keluar dari bandara, mereka disambut keluarga besar. Beberapa masih terkejut melihat perubahan pada diri keduanya. Rizal kini berkopiah, sedangkan Mira mengenakan hijab lembut berwarna krem. Senyum mereka berbeda, lebih damai, lebih tulus. "Rizal, Mira, ini beneran kalian?" tanya ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Kalian sekarang Muslim?" Rizal menunduk hormat. "Iya, Mak. Kami sudah bersyahadat di depan Ka'bah. Kami ingin menjalani hidup baru." Hening sesaat. Beberapa anggota keluarga saling berpandangan, sebagian tampak bingung, sebagian lagi tertegun. Mira menggenggam tangan suaminya erat. Ia tahu, keputusan mereka tidak mudah diterima semua orang. Tapi Rizal tidak ingin berdebat. Ia memeluk ibunya dan berkata dengan lembut, "Kami tetap anak Mak, apapun agama kami. Kami pulang untuk membawa kedamaian, bukan perpecahan." Air mata pun tumpah. Ibunya menangis dalam pelukan Rizal. "Kalau itu yang buat kamu bahagia, Nak, Mak ikhlas," katanya dengan suara bergetar. Hari-hari berikutnya menjadi ujian pertama mereka sebagai mualaf. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang heran, ada pula yang mencibir. Kenapa pindah agama? Padahal dulu hidupnya udah enak. Begitu salah satu komentar yang sempat mereka dengar. Namun Rizal dan Mira memilih diam. Mereka menjawab dengan senyum, bukan dengan kata. Setiap subuh, mereka berjalan ke surau kecil di ujung kampung. Awalnya orang-orang menatap curiga, tapi lama-lama semua menjadi terbiasa. Mira belajar mengaji di kelompok ibu-ibu pengajian. Walau awalnya merasa malu karena sering terbata-bata, para ibu menyambutnya dengan penuh kasih. Salah satu dari mereka, Bu Rahmah, sering memeluk Mira sambil berkata, "Nggak apa-apa, Nak. Allah suka pada orang yang mau belajar, bukan pada yang merasa sudah tahu segalanya." Perlahan, Mira mulai terbiasa dengan ritme ibadah. Ia belajar menyiapkan makanan sahur, mengenakan mukena, bahkan mengajarkan anak-anak kecil tetangga mengaji dengan cara sederhana. Ia merasa hidupnya kini lebih bermakna. Suatu hari, seorang tetangga tua bernama Pak Darman datang ke rumah mereka. Ia dikenal keras dan dulu paling banyak mengkritik keputusan Rizal. Namun sore itu, wajahnya lembut. "Rizal," katanya sambil menunduk, "aku mau minta maaf. Dulu aku kira kamu cuma ikut-ikutan. Tapi sekarang aku lihat sendiri perubahanmu. Kamu lebih sabar, lebih tenang. Mungkin, memang inilah jalanmu." Rizal menepuk bahu Pak Darman. "Terima kasih, Pak. Saya juga masih belajar. Doakan saja semoga kami bisa istiqomah."
Mira yang mendengar percakapan itu dari dapur tersenyum haru. Ia tahu, hidayah itu bukan cuma untuk dirinya, tapi juga bisa menular lewat sikap baik dan kesabaran. Beberapa bulan berlalu, Rizal mulai aktif membantu di surau. Ia menjadi sukarelawan untuk membersihkan masjid setiap Jumat dan membantu mengatur kegiatan anak muda. Semua ia lakukan dengan ikhlas, tanpa berharap pujian. "Bang," kata Mira suatu malam setelah salat Isya, "aku merasa Allah benar-benar sayang sama kita. Walau kita dulu jauh darinya, Dia masih mau menuntun kita." Rizal menatap istrinya dengan lembut. "Iya, Mir, aku sering mikir, kenapa kita bisa sampai ke Ka'bah dulu? Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin Allah memang ingin kita melihat rumahnya agar kita tahu arah pulang yang sebenarnya." Malam itu mereka lama berdoa bersama. Doa sederhana tapi penuh makna, agar bisa menjaga iman, agar bisa membalas hidayah Allah dengan amal yang baik. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang indah terjadi. Ibu Rizal yang semula hanya mengamati dari jauh, mulai ikut mereka ke surau. Awalnya hanya duduk di belakang, mendengarkan ceramah, tapi lama-lama ikut menirukan gerakan salat. "Mak pengen belajar juga," katanya pelan suatu sore. "Boleh, Nak." Air mata Rizal jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk ibunya erat. "Tentu boleh, Mak. Allah pasti senang." Hari demi hari, kehidupan mereka semakin damai. Meski sederhana, rumah mereka kini dipenuhi ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Setiap kali azan berkumandang, Mira segera menutup kompor dan menyiapkan sajadah. Suara mereka berdua yang melantunkan doa terdengar lembut dari dalam rumah kayu kecil itu. Kadang, malam-malam mereka dihabiskan dengan membaca terjemahan Al-Quran. Mira selalu terharu setiap kali menemukan ayat yang seolah menceritakan perjalanan hidup mereka. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, niscaya dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am 125. Ayat itu menjadi pegangan mereka. Setiap kali merasa lelah atau ragu, Mira selalu mengingatkannya kepada Rizal. "Bang, kita dulu nggak tahu apa-apa, tapi Allah tetap buka jalan untuk kita. Jangan pernah sia-siakan itu." Beberapa tahun kemudian, Rizal diangkat menjadi ketua takmir surau. Sementara Mira menjadi guru mengaji untuk anak-anak kampung. Setiap kali ia mengajar huruf hijaiyah, ia selalu teringat masa ketika dirinya belajar mengeja di Mekah dengan suara terbata-bata. Kini ia membimbing orang lain meniti jalan yang dulu menuntunnya. Pada suatu sore menjelang maghrib, mereka duduk di beranda rumah, menatap langit merah keemasan. Angin lembut meniupkan ketenangan, dan suara anak-anak mengaji terdengar dari surau. "Bang," ucap Mira perlahan, "hidup kita berubah jauh, ya?" Rizal mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Mir. Dulu kita hanya penasaran sama Ka'bah. Tapi ternyata Allah kasih lebih dari itu. Dia kasih kita makna hidup." Mira menggenggam tangan suaminya erat. "Aku nggak tahu harus bersyukur gimana. Aku cuma mau terus jadi istri yang menjaga iman ini bersama abang." Rizal menatapnya dengan mata berkaca. "Selama kita tetap bersama dalam doa, Allah pasti jaga kita." Malam itu, setelah azan maghrib berkumandang, mereka berdua melangkah ke surau dengan hati yang damai. Cahaya lampu kuning temaram menyinari jalan tanah menuju rumah Allah. Setiap langkah terasa ringan, setiap detak jantung penuh syukur. Rizal dan Mira kini benar-benar mengerti, perjalanan mereka bukan sekadar berpindah keyakinan, tapi perjalanan menuju cahaya yang menghidupkan hati. Dan di bawah langit Sumatera yang tenang, dua insan yang dulu datang ke Mekah hanya karena rasa penasaran kini hidup dengan iman yang tak tergoyahkan. Mereka telah menemukan rumah sejati, bukan hanya di Ka'bah, tapi di dalam hati yang selalu mengingat Allah. Akhir kisah. Rizal dan Mira, sepasang suami istri dari Sumatera, yang awalnya hanya penasaran terhadap Ka'bah, akhirnya menemukan hidayah dan kedamaian dalam Islam. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di kampungnya, bahwa hidayah bukan sesuatu yang dicari dengan logika,
tetapi dihadirkan oleh cinta Allah kepada hamba yang tulus mencari kebenaran.